Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dengan Ibu Wida Rosida pada pelajaran Bahasa Indonesia di hari Kamis tanggal 3 September 2020. Pada pelajaran kali ini Ibu akan membahas tentang majas. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya, untuk lebih mempermudah materi kita, marilah kita sama-sama melihat PowerPoint yang akan Ibu sajikan tentang pengertian majas dan macam-macam majas serta contohnya. Majas adalah bahasa kias atau pengungkapan gaya bahasa yang dalam pemakaiannya bertujuan untuk memperoleh efek-efek tertentu agar tercipta sebuah kesan imajinatif bagi penyimak atau pendengarnya. Seorang penulis sastra juga terkadang terkenal dengan tulisan-tulisan majas dalam karyanya. Dalam hal ini, seorang penulis sastra dalam menyampaikan pikiran dan perasaan, baik secara lisan dan tertulis, kerap menyampaikannya dengan bahasa majas yang khas. Nah, jadi kesimpulannya, anak-anakku sekalian, seperti yang sering Ibu jelaskan, dalam bahasa puisi itu bahasa yang tidak akan mudah kita pahami, karena dalam bahasa puisi terdapat majas, ungkapan, dan juga peribahasa. Jadi adanya majas ini untuk menimbulkan kesan imajinatif bagi pendengar. Ya, jadi dalam bahasa puisi terdapat tulisan-tulisan majas sehingga kerap menyampaikannya dengan bahasa majas yang khas sehingga kita dapat timbul kesan-kesan imajinasi pada diri pendengar. Untuk selanjutnya, marilah kita lihat macam-macam majas. Ya. Pertama ada majas penegasan. Majas penegasan terdiri dari majas klimaks, antiklimaks, majas koreksio, majas asidenton, majas pleonasme. Nah, itu tadi macam-macam majas penegasan. Kemudian B ada majas perbandingan. Majas perbandingan terdiri dari majas litotes, majas hiperbola, majas personifikasi, ada majas simile, dan terakhir ada majas metafora. Yang C, macam-macam majas pertentangan. Ada majas oksimoron, majas antitesis, majas anakronisme, majas paradok. Itu ada diantaranya ada 4 ya. Dan yang terakhir macam-macam majas sindiran. Majas sindiran terdiri dari majas sinisme, satire, innuendo, majas ironi, dan majas sarkasme. Nah, itu diantaranya sebagian dari majas yang terdapat dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya majas itu sangat banyak sekali ya, tapi yang akan kita bahas hanya sebagian saja yang biasa terdapat di dalam puisi. Nah, yang pertama dari majas penegasan. Majas penegasan yaitu ada majas kelimak. Coba apa itu majas kelimak? Silahkan, ada yang mau membacakan? Ya, apabila tidak ada, Ibu bacakan. Ya. Majas kelimak adalah semacam gaya bahasa yang menyatakan beberapa hal yang dituntut semakin lama semakin meningkat.
Ya. Jadi semakin lama semakin meningkat. Beda dengan majas anti klimak. Ya, kalau anti klimak yaitu gaya bahasa yang menyatakan beberapa hal berurutan semakin lama semakin menurun. Nah, ini ada contoh ya, majas klimaks itu meningkat. Contoh kesengsaraan membuahkan kesabaran. Kesabaran pengalaman dan pengalaman harapan. Ya, sedangkan contoh anti klimaks itu menurun. Ketua pengadilan negeri adalah orang yang kaya, pendiam dan tidak terkenal namanya. Nah, itu hanya sebagian contoh untuk lebih mempermudah ya. Contoh lain, klimaks itu meningkat ya, seperti semua siswa, guru-guru, kepala sekolah dan yayasan diharapkan hadir dalam upacara pada hari Senin. Itu klimaks meningkat ya. Tapi anti klimaks itu menurun. Misalnya dari yayasan, kepala sekolah, guru-guru dan semua siswa-siswi SMK Putra Pakuan diharapkan hadir dalam upacara bendera hari Senin. Nah, itu ya. Jadi perbedaannya klimaks itu meningkat, semakin lama semakin meningkat, sedangkan anti klimaks itu semakin lama semakin menurun. Kemudian ada majas koreksio. Ya, majas koreksio adalah gaya bahasa yang mula-mula menegaskan sesuatu, tetapi kemudian memperbaiki, ditegaskan, silakan pulang saudara-saudara, tapi ada perbaikan. Maaf, silahkan makan. Nah, itu majas koreksio, ya, mengoreksi kata-kata. Kemudian selanjutnya ada majas pleonasme. Ya, pleonasme itu majas menambahkan keterangan pada pernyataan yang sudah jelas atau menambahkan keterangan yang sebenarnya tidak diperlukan. Ya, jadi ada keterangan sebenarnya sudah jelas, tidak diperlukan lagi tapi disebutkan. Ya. Misalnya saya naik tangga ke atas. Sudah pasti naik itu ke atas. Ya, tapi diberi keterangan lagi saya naik ke atas. Ya. Coba semua kelas 12 AK SMK Putra Pakuan silahkan turun ke bawah. Turun itu sudah pasti ke bawah, tapi disebutkan lagi, diberi lagi keterangan turun ke bawah. Ya. Atau misalnya apabila kalian pernah ikut kegiatan baris berbaris, ya, perhatian, maju ke depan 3 langkah atau mundur ke belakang 6 langkah. Nah, itu mundur itu sudah pasti ke belakang, maju itu sudah pasti ke depan, tapi diberi keterangan maju ke depan. Nah, itu majas pleonasme. Ya. Majas selanjutnya ada majas perbandingan. 1 ada majas litotes. Litotes adalah ungkapan berupa penurunan kualitas suatu fakta dengan tujuan merendahkan diri. Jadi menurunkan kualitas hanya untuk merendahkan diri saja, tidak yang sebenarnya. Marilah mampir ke gubuk saya. Nah, atau misalnya ibu lewat ke depan rumah kamu ya. Kemudian kamu manggil, "Ibu, mampir atuh ke gubuk saya, mampir dong ke gubuk saya." Ya, misalnya. Di gubuk di situ bukan berarti rumah kamu gubuk, tapi bisa saja rumahnya besar atau mewah, tapi dengan maksud menurunkan kualitas atau merendahkan diri, nah menggunakan kata gubuk, nah itu dinamakan majas litotes. Majas selanjutnya adalah majas hiperbola, ya. Pengungkapan yang melebih-lebihkan kenyataan sehingga kenyataan tersebut tidak masuk akal. Nah, tadi kalau misalnya pleonasme itu menegaskan arti, ya, ditegaskan dan tidak perlu ada keterangan tapi diberi keterangan lagi. Kalau hiperbola itu melebih-lebihkan arti dari kenyataan yang sebenarnya, ya. Contoh, kita berjuang sampai titik darah penghabisan. Bukan berarti kalian berjuang sampai darahnya habis, ya. Tapi ini hanya melebih-lebihkan saja.
Coba ada yang memberikan contoh lain selain ada contoh yang di PowerPoint ini? Ibu hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ya. Contoh lain yaitu misalnya kalian pernah mendengar harga-harga tahun ini mencekik leher. Ya. Saking harga tahun ini mahal, maka disebutkanlah mencekik leher. Padahal harga tersebut tidak mencekik leher, hanya melebih-lebihkan saja ya. Hatiku terbakar, hati bagai terbakar, atau kata-katanya menusuk hatiku ya. Hati bagai tertusuk karena kata-kata padahal tidak tertusuk. Nah, itu majas hiperbola. Kemudian ada majas personifikasi. Ya. Personifikasi yaitu pengungkapan dengan menggunakan perilaku manusia yang diberikan kepada sesuatu yang bukan manusia, atau yang mengumpamakan benda mati sebagai makhluk hidup. Nah, itu ya. Jadi lebih jelasnya membandingkan suatu hal dengan hal lain atau suatu benda dengan benda lain yang memiliki sifat makhluk hidup atau sifat manusia. Ya, misalnya hujan itu menari-nari di atas genting. Hujan itu diibaratkan benda, sedangkan menari-nari itu sifat makhluk hidup. Nah, itu ya. Atau contoh lain, kita cari contoh lain. Misalnya angin pagi mengelus tubuhku. Angin pagi itu diibaratkan benda, mengelus itu sifat makhluk. Ya, coba yang lain ada yang mau memberikan contoh dari personifikasi? Ya, misalnya kereta menjerit di tengah malam. Ya, kereta menjerit. Kemudian ada majas simile atau bisa juga asosiasi, yaitu pengungkapan perbandingan yang menyatakan dengan kata penghubung layaknya bagaikan umpama bak ibarat. Nah, ini menggunakan kata seperti ini ya, misalnya bagaikan Kais dan Laila yang dimabuk cinta. Itu menggunakan kata bagaikan. Atau kedua anak kembar itu bagaikan pinang dibelah dua. Nah, satu lagi ada majas metafora. Ya, itu gaya bahasa yang membandingkan suatu benda dengan benda lain karena mempunyai sifat yang sama atau hampir sama. Nah, jadi diperbandingkan ya, atau bisa juga majas metafora adalah perbandingan analogi. Nah, ini tidak perlu bingung ya, karena analogi itu artinya dua hal yang berbeda tetapi memiliki sifat yang sama. Misalnya cuaca mendung karena sang raja siang enggan menampakkan diri. Raja siang di sini yaitu matahari ya. Kemudian kalau bulan biasanya disebut dewi malam. Nah, kemudian yang terakhir kita lihat majas sindiran. Majas sindiran ini ada sin ironi ya, sinisme dan juga sarkasme. Majas ironi itu sindiran halus ya, menyindir tapi dengan halus, yaitu sindiran dengan menyembunyikan fakta yang sebenarnya dan menyatakan kebalikan dari fakta tersebut. Misalnya suaramu merdu seperti kaset kusut. Bilang suaranya merdu tetapi menyindir, maksud menyindir padahal suaranya tidak merdu ya. Suaramu merdu seperti kaset kusut. Cantik sekali wajahmu sampai orang ketakutan. Nah, itu majas ironi. Kemudian ada majas sinisme. Nah, sinisme itu lebih bersifat mencemooh ya. Kebalikan dari atau lebih kasar dari ironi ya, langsung nyindirnya secara langsung. Kamu kan sudah pintar, mengapa harus bertanya padaku? Nah, itu contohnya ya. Itu lebih langsung atau lebih kasar dari ironi. Kemudian ada sarkasme. Nah, sarkasme itu lebih kasar lagi, sindiran langsung dan kasar ya.
semacam kutukan. Contoh, diberi nasihat aku tak peduli, diberi nasihat masuk ke telinga, keluar telinga kanan, keluar kiri misalnya. Nah itu jadi berbagai macam majas ya. Sebenarnya untuk majas ini sangat banyak sekali ya, tapi tidak semua Ibu jelaskan, hanya sebagian saja karena yang Ibu jelaskan ini yang biasa terdapat di dalam puisi ya. Untuk selanjutnya mungkin akan Ibu cukupkan sampai sini dulu. Untuk selanjutnya silahkan apabila ada yang tidak dimengerti atau yang tidak dipahami, ditulis ya, kirim lewat WA ya. Nanti untuk pelajaran selanjutnya akan Ibu jawab ya. Sekian dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.